Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anji Musliadi. NIM G21010029, Fakultas Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah ikan salmon. Ikan salmon adalah salah satu dari sekian banyak jenis ikan yang banyak mengandung nilai gizi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jenis ikan ini dapat hidup di perairan tawar dan laut, dan merupakan salah satu komoditas hasil perikanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Terlepas dari semua itu, judul di atas akan menjadi topik utama tulisan sekadar untuk menambah pengetahuan kita bersama. Baiklah, siklus hidup ikan salmon bermula di perairan tawar sungai. Di sini, telur ikan salmon menetas biasanya pada bulan November, dan di sini perjuangan hidup bermula. Tingkat kematian ikan salmon pada tahap ini sangat besar. Dari total jumlah telur yang dibuahi, lebih kurang setengahnya yang berhasil menetas. Ikan salmon yang baru menetas ini dinamakan alevin, yang hidup di antara tumpukan kerikil di dasar sungai dengan memakan plankton. Setelah persediaan makanan habis, alevin akan keluar dari kerikil dasar sungai di antara bulan Mei sampai Juni. Pada tahap ini, ikan salmon dinamakan free. Free kemudian berkembang menjadi small, yang kemudian bergerak ke muara sungai menuju ke lautan lepas. Tahun pertama hidup di laut dan merupakan tahap kritis ikan salmon menghadapi pemangsanya. Predator yang memangsa ikan salmon dalam jumlah banyak adalah anjing laut. Di samping itu, singa laut, beruang, burung, dan manusia juga menjadi ancaman kelangsungan hidup ikan salmon. Lama berpetualang di lautan 4-7 tahun. Ikan salmon tumbuh besar dan cukup dewasa untuk bereproduksi. Di sini letak keunikan ikan salmon, di mana hidupnya bermula menetas dari telur. Di sanalah ikan salmon melakukan proses reproduksi. Ikan salmon yang hidup berkoloni berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak akan berkumpul dengan koloni ikan salmon lainnya untuk bermigrasi kembali ke perairan tawar yaitu sungai. Perjalanan pulang ikan salmon tidak sebentar, memakan waktu dengan hitungan bulan. Banyak rintangan yang menghadang perjalanannya, melewati batang karang, berenang melawan arus, melompat mendaki air terjun. Daya lompat ikan salmon bisa mencapai 3 meter, dan lain-lainnya. Satu hal lagi, selama melakukan perjalanan pulang, ikan salmon tidak makan apa-apa alias berpuasa. Cadangan lemak yang ada di tubuhnya merupakan sumber makanan hingga sampai ke perairan tawar. Pemakaian cadangan lemak tubuh ini akan menyebabkan perubahan fisik pada ikan salmon. Pada tahap ini, banyak ikan salmon yang mati karena luka, kelebihan ataupun pemangsa, hingga akhirnya hanya sedikit yang berhasil sampai ke hulu sungai. Dari sumber yang ada, belum ada yang bisa memastikan
Bagaimana cara ikan salmon dapat menemukan kembali jalan pulang ke sungai tempat mereka ditetaskan? Setelah berenang di lautan bertahun-tahun lamanya dan beribu-ribu kilo jauhnya, teori yang paling banyak dianut adalah ikan salmon menyimpan secara otomatis aroma di mana tempat dia ditetaskan. Dan inilah yang nantinya akan menentukan perjalanan pulang kembali ke tempat asal. Sesampainya di hulu sungai atau tempatnya ditetaskan, dalam keadaan lelah, ikan salmon akan menggali tanah di dasar sungai, membuat lubang sebesar 25-30 cm untuk sarang dengan menggunakan ekornya. Di lubang itulah ikan salmon betina mengeluarkan telur 3.000 sampai 8.000 butir. Dan kemudian dibuahi oleh sperma ikan salmon jantan. Selesai melakukan pembuahan, ikan salmon jantan dan betina menutup kembali sarang tersebut dengan kerikil. Kedua ikan salmon akan tinggal berada beberapa hari di sekitar sarang tersebut hingga akhirnya mati kehabisan energi. Sebagian bangkai ikan salmon akan dimakan oleh binatang yang hidup di dasar sungai, dan sebagian lagi akan membusuk dengan bantuan bakteri hingga menjadi pupuk alami. Pupuk alami tersebut akan dimakan oleh plankton dan serangga kecil di dasar sungai. Pada akhirnya, plankton dan serangga kecil ini akan menjadi makanan pokok bagi ikan salmon yang baru menetas 1 bulan kemudian. Begitulah perjuangan dan siklus hidup ikan salmon yatim piatu sejak menetas, menempuh perjalanan dengan resiko yang sangat besar. Begitulah perjuangan dan siklus hidup ikan salmon yatim piatu sejak menetas, menempuh perjalanan dengan resiko yang sangat besar, dan berkorban demi kelangsungan populasinya di masa yang akan datang. Tentu banyak hal positif yang bisa kita ambil dari cerita ini. Selain itu, ikan salmon juga mengandung gizi yang dikandung ikan salmon sangatlah besar. Baik, setelah telur-telur itu menetas, anak ikan akan menghabiskan waktunya untuk hidup di sungai antara 6 bulan sampai 3 tahun, tergantung pada jenis ikannya. Setelah itu, ikan salmon muda akan berenang menuju laut. Di sana, mereka hidup selama 1 sampai 5 tahun. Begitulah perjuangan dan siklus hidup ikan salmon yang yatim piatu sejak menetas, menempuh perjalanan dengan resiko yang sangat besar, dan berkorban demi kelangsungan populasinya di masa yang akan datang. Tentu banyak hal positif yang bisa kita ambil dari cerita ini, selain dari kandungan gizi yang terkandung di ikan salmon. Semoga bermanfaat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.